Pernah satu mobil patrolinya itu tuh kayak mobil Satpol PP tuh, yang belakangnya mobil bak, yang belakangnya bangku, belakang-belakangan gitu. Iya. Nah, itu isinya security semua ya, lagi patroli. 2 di depan, 3 di belakang. Jadi kata teman-temannya ini, dia lagi patroli ngiter biasa, pas lewat itu keadaannya malam, pas lewat kolam renang, area kolam renang tuh, dia ngeliat ada cewek nabrakin diri, nempel di depan cupnya. Itu udah pada kaget kan, dari pohon pada turun om, ngepung cewek semua itu. Sampai-sampai katanya yang di depan itu 2 orang nggak bisa ngelihat apa-apa selain tuh cewek semua. Yang di depan yang 2 orang, saking banyaknya yang numpuk mobil itu nabrakin dari atas pohon, pingsan semua 5-5-nya. Asli merinding nih mas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia bekerja sebagai satpam dan tukang parkir di Stadion GBK. Nah, kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Irfan. Bang Irfan, apa kabar Bang? Baik. Oke. Nah, ini profesinya satpam sama tukang parkir nih. Ini gimana nih maksud ini? Jadi kita ini dulu sebenarnya parkir. Oke. Cuma kalau jaga malam itu kita cuma jaga aset ya, kayak security gitu. Cuma jaga aset parkir di situ. Cuma kalau shift 1, shift 2 ini ya ngurusin parkir. Kalau kita nih yang shift 3, shift malam cuma jaga aset-aset yang pakai itu. Karena kan waktu itu kan keadaannya baru pembukaan daerah situ kan, baru pembukaan di situ. Jadi otomatis banyak pos-pos yang belum permanen, banyak palang-palang yang belum, palang pintu yang belum dipasang. Jadi ada aset-aset kayak komputer segala macam, itu kita jaga malam-malam. Jadi yang tugas malam kita itu cuma ngejaga itu aset itu. Dan itu tugasnya hampir sama lah ya, sama satpam ya, di sana ya. Sama. Dan keliling-keliling juga ya, dari iya. cerita yang tadi Mas Irfan udah dikasih tahu sama kita di luar ya. Oke, menarik. Dan gue minta teman-teman simak video ini sampai habis, karena ini di video bakalan gue tanya-tanya untuk memancing cerita dari Mas Irfan. Karena Mas Irfan ini ceritanya ya itu ya Mas ya, gak cuma satu malam aja ini kejadiannya ya, tapi banyak kejadian selama Mas Irfan ini bertugas. Mas Irfan di GBK ini berapa bulan Mas? Itu sekitar 6 bulan. 6 bulan nih. Karena kan kontrak pertama 3 bulan, terus kontrak lagi 3 bulan. Pas sudah 6 bulan itu kebetulan saya dapat kerjaan di tempat lain, jadi saya nggak ambil lagi. Jadi udah 6 bulan udah saya lepas. Oke. Jadi itulah ya, sedikit kisi-kisi dari Mas Irfan, tapi gue pastikan ini ceritanya mengerikan banget. Ini padahal gue tadi baru dengar separuh atau setengahnya lah dari cerita Mas Irfan. Ini serem banget. Jadi teman-teman simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mas Irfan, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify kita, karena kita udah beberapa kali upload original konten di Spotify. Itu ada di Lentar Malam Podcast Horror. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Irfan, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Saya kerja di situ 2007 ya, tahun 2007. Kebetulan saya tuh jaga parkir, cuma kalau tugas kan kita 3 shift. Kalau shift 1, shift 2 itu kita jaga parkir, mobil masuk keluar biasa. Cuma kalau shift 3 ini kita cuma jaga aset dari kayak komputer, mesin-mesin gitu kan. Waktu itu baru pembukaan, ibaratnya baru pembukaan parkir di situ. Kalau shift 1, shift 2, shift 3 itu masuknya kapan aja nih? Shift 1 itu dari jam 6 pagi sampai jam 2. Shift 2-nya dari jam 2 sampai jam 10 malam. Shift 3-nya jam 10 sampai jam 6. Cuma ada pengecualian di beberapa pintu, itu yang shift 2-nya dari jam 2 sampai jam 8 lah. Itu ada di beberapa pintu jam 8, jam 9. Soalnya bisa dibilang udah nggak bakal ada yang lewat lagi, makanya ditutup lebih cepat, dialihin ke pintu yang lain gitu.
Itu kira-kira waktu itu 2007. Biasanya sih saya pas masuk malam, karena malam itu kan cuma 7 orang, dan kita tuh di request. Jadi pimpinan kita nih nanya dulu ke kita nih waktu briefing, siapa yang mau masuk malam, yang berani masuk malam. Waktu itu saya cuma berlima apa berempat nunjuk tangan tuh. Nah selebihnya karena nggak ada lagi yang berani malam, ditunjuk sama dia tuh. Kalau saya waktu itu emang pengen jaga malam kan, soalnya saya dulu demen begadang aja gitu. Jaga malam emang udah ada cerita-cerita sebelumnya dari teman-teman pedagang di situ kan, dari security yang udah lama di situ ya. Sekedar cerita sharing-sharing aja kan, biar tahu seluk-beluknya juga kan, masih baru di situ. Pertama-tama ngalamin sendiri itu waktu hal janggal tuh waktu saya mau pulang. Jadi posisinya nih jam 10 nih saya ngiter lah. Ngiter, nah ke pintu yang udah ditutup-tutup tuh. Oke. Kayak pintu masjid gitu kan, pintu Ramayana itu. Saya ngiter lewat hotel atlet itu, lewat jalanan mobilnya, jalan rayanya, ngiter jalan kaki. Biasa paling cuma lihat pos-pos gitu kan. Nah pas di pos Ramayana nih, saya periksa udah dikunci semua. Saya mau balik ke base itu lewat stadion utama. Oke. Nah pas mau jalan ke stadion utama, ya karena di situ remang-remang juga kan ya, saya ngeliat kok kayak ada, awalnya kayak orang gitu jongkok di pagar. Saya tadi kan jaraknya lumayan jauh tuh, 50 meter apa 70 meter gitu kan. Saya masih arah ke dia, karena dia duduknya di pagar yang mau saya lewatin. Nah, orang itu turun, cuma merangkak turunnya. Turun, jadi pagar, di dalam itu di stadion utama itu kan dilingkarin pagar. Iya. Pagar, ada pagar tembok, baru pagar besi gitu kan. Nah, di pagar temboknya ini dia duduk awalnya kan. Dia masih jalan, saya pikir orang mungkin pedagang ngerokok gitu kan di sana. Nah, dia turun ngerangkak gitu, turun ngerangkak ke aspalnya. Nah pas di aspalnya itu kan ada lampu taman gitu tuh, nah kelihatan tuh. Jadi dia kayak gimana ya, dibilang orang tapi nggak pakai baju gitu. Terus mukanya tuh kayak anjing gitu, monyong gitu. Ya itu saya berhenti lah ngeliat yang kayak gitu kan. Yang saya harapin dia nggak nengok ke arah saya aja. Udah saya diem, udah nggak bisa. Saya mau balik, takut bersuara, saya takut dikejar sama, soalnya kan saya nggak tahu itu apa gitu. Saya pikir ini udah nggak beres kan, udah bukan orang lagi nih. Sampai dia nyebrang ke aspal itu, barulah saya bisa bergerak. Saya nggak jadi lewat situ, saya putar balik lewat jalan raya dah gitu kan, ke hotel atlet. Itu awalnya saya awal aneh tuh kayak gitu. Tapi itu langsung hilang itu sosoknya. Dia ke tempat gelap, jadi kan jalanan itu kiri kanan kan pohon, kebun-kebun gitu ya kan. Nah itu masuk ke situ. Itu awalnya tuh saya ceritakan ke teman-teman. Ya mungkin kalau yang udah lama, security udah lama, udah tawain aja ya kan, mungkin perkenalan katanya gitu. Masih di situ juga sih. Cuma kondisinya waktu itu saya shift 2. Kan di pintu itu cuma sampai jam 8, jam 9 udah paling malam lah. Walaupun jadwal kita sampai jam 10 kan. Udah siap-siap lah, udah nggak ada lagi lah yang mau masuk ke stadion kan. Saya lagi beres-beres ya sampah-sampah gitu. Tiba-tiba dingin nih. Terus beres-beres saya belum kelar. Saya tarik jaket kan, namanya dingin kan. Teman saya ngeliat kan beda dua pos itu kan. Teman saya yang di pos satunya lagi. Itu udah dia menunduk aja. Saya nggak tahu tuh pertama kan. Saya pikir dia udah selesai kali, nungguin saya kali kan, apa dia lagi ngapain. Dingin. Saya notice tuh di mata kanan nih kayak ada gerak-gerakan gitu kan, namanya notice gitu. Saya nengok kan, ngelirik. Ya itu ada cewek duduk di pohon, tapi duduknya aneh. Duduknya itu nggak di batang, nggak di ranting batang samping. Ini pohon lurus. Nah dia duduk di situ, seolah-olah ada bangku di situ, ngerti nggak? Seolah-olah nih pohon, nah dia duduk di sini, kayak ada di bangku dipasangin duduk, kakinya goyang-goyang gitu. Saya ngeliat itu udah nggak bisa apa-apa lagi, udah diem, dia hilang, saya lari langsung ke teman saya masih diem, teman saya masih belum bisa bergerak, sampai saya sadarin terus kan, saya sampai mikir nih apa nih saya tinggal, saya pikir kan. Ternyata nggak lama, lari udah gue. Baru bisa gerak ya? Itu pos belum saya kunci. Saking takutnya itu. Pos belum saya kunci, saya balik kedua ke base camp, laporan, baru udah kita berlima udah ke situ dah. Ini sosoknya kayak gimana gitu? Cewek. Oke. Cewek, dia satu kaki ditekuk gitu. Kakinya tuh goyang gitu. Yang aneh itu kan di pohon dia nempel gitu ya, goyang. Dia tuh ngeliat ke bawah gini.
ngeliatin kakinya gitu, ngeliatin kaki. Mukanya sih nggak kelihatan karena ketutupan rambut gitu kan, gitu. Bajunya ya putih-putih gitu, tapi putihnya itu nggak kotor, nggak bersih, putih gitu, putih-putih. Cuma itu udah cukup aneh sih. Mungkin awalnya dingin itu mungkin tanda dari dia kali gitu kan, dingin gitu. Setelah berapa lama ya itu ya dari kejadian pertama itu, saya udah negesin di sini udah horor lah ibaratnya gitu kan. Kalau di pintu yang satu sebelahnya nih ada pintu PSSI namanya kan. Saya pernah ketemu juga di situ. Awalnya saya kira karung. Jadi waktu saya shift malam, saya ngontrol biasa kan, ngontrol lewatin jalan raya. Saya ngeliat ke arah pos, wah ini anak siang kali kan, nggak buang karung. Jadi kalau kita jaga siang atau pagi kan, karcisnya tiket itu kan dikumpulin Om di karung. Di samping pos itu. Nah nanti kalau kita akhir shift itu karung kita buang. Karung ya, bukan plastik hitam, bukan karung. Emang disediain di base tuh karung gitu kan. Nah saya pikir karung itu, karung tiket. Karung tiket lah, enak siang nggak mau buang atau lupa buang kan. Nah saya ke situ tuh. Cuma udah berapa jarak, udah berapa meter gitu, sekitar 20 meter. Kok aneh ya karungnya? Karungnya itu ada rambutnya Om. Hah? Ada rambutnya. Ya karena waktu itu saya pikir kan itu masih karung, jadi kok karung ada rambutnya gitu ya. Saya ngeliat ke kiri masih nyamping gitu, saya nyampingin gini, dia diri, katanya itu cewek. Saya nggak tahu cewek yang kemarin atau itu cewek diri, dia nyebrangin jalan itu, udah nyebrang, dia baru terbang. Itu ngelihat dia jalannya aja itu saya udah posisi lari ya, terus pas saya lari gitu dia baru terbang. Soalnya dia jalannya aja udah aneh Om, kayak meluncur gitu, gimana nggak Iya kayak begini ya. iya gitu aja jalan, karung ada rambutnya, dia diri. Nah itu udah notice tuh saya, wah nih kok cewek gitu kan. Pas dia jalan saya langsung balik badan, dia terbang. Saat itu saya balik ke base, laporan dah, saya minta pintu yang rame langsung. Soalnya itu pas baru saya shift, baru masuk ya, ibaratnya jam 10-an itu kan, saya baru kontrol awal gitu datang. Makanya udah kejadian kayak gitu langsung dah saya ke base minta laporan dah, nggak bisa nih sendirian. Soalnya kan kita 7 orang itu jaga tiap pintu Om. Sendiri-sendiri ya? Iya sendiri, yang 5 sendiri, yang 2 ini satu pintu, itu di TVRI, karena pintu itu 24 jam. Oke. Nah, supervisor bertiga di TVRI standby-nya. Nah kita nih yang 5, ada yang di Sultan, ada yang di Atlet, gitu kan, ada yang di ngiter kayak saya itu, ada yang di hall basket gitu. Di salah satu, tapi kalau yang pintu kayak yang kecil-kecil kayak Ramayana, pintu masjid itu paling cuma kita kontrol, balik lagi. Kayak saya ngontrol ibaratnya, nggak ada yang standby di situ. Di sana nih Om, ada urban legend ya. Ibaratnya mungkin dibilang urban legend tapi baru, tapi pokoknya udah terkenal lah ceritanya di sana. Saya juga diceritain nih sama pedagang-pedagang sana awalnya. Jadi dulu itu ada kerusuhan perang antar geng lah, ibaratnya mungkin rebutan lahan parkir atau apa. Makan korban. Korbannya itu ada di pos security gitu. Jadi itu katanya tukang somai Om. Tukang somai itu dia tidur di pos security. Sepeda somainya itu di belakang pos ditaruhnya. Jadi dia kayak tidur sendirian gitu. Ada salah satu geng itu dikira anggota dari musuhnya. Dihabisin Om. Menurut cerita ya, kalau kata yang cerita saya itu pedagang situ, orang Surabaya itu. Dihabisin, terus diseret dari hall basket sampai arah TVRI. Saya nggak tahu tuh kondisi diseret itu mati atau masih hidup. Iya. Cuma emang ditemuinnya pagi-pagi udah tewas gitu kan. Terus udah, ya namanya perang antar geng itu kan nggak ada yang mau diusut juga, mungkin susah kali. Saya nggak tahu kelanjutan kasusnya. Cuma itu jadi urban legend situ. Jadi di pos itu tuh sering lihat orang, bukan saya doang, saya awalnya saya ngelihat itu dan saya tanya, makanya saya tahu cerita itu karena saya ngelihat kok. Setiap saya lewat situ ya berapa kali lah gitu suka ada, walaupun nggak sering, ada orang diem aja, bapak-bapak gitu diem nunduk, nggak ngomong nggak apa, ditanya juga nggak jawab, udah diem aja. Cuma paling kalau kita ngelewatin dia tuh berapa langkah dia udah nggak ada Om. Jadi kalau kita karena saya udah tahu kejadian itu,
Saya mau lewat arah situ, ngelihat ada dia, saya putar balik. Itu udah pasti bukan manusia, udah itu. Udah sering kelihatan orang tuh, udah sering. Saking seringnya jadi ya udah nandain di pos ini kalau ada yang sendirian gelap-gelapan, kalau mau lewat aja, kalau berani, kalau ini nggak usah diganggu. Ini posisinya di pos mana, Mas? Di hall dekat gor basket, lapangan Hall basket. Ditemuinnya tadi di mana? Ditemuin mayatnya? Menurut cerita sih di arah pintu TVRI. Jadi kan hall basket kan lurus nih jalan, TVRI lurus, nah itu ketemu tuh ntar di pintu masuk mau apa? Stadion utama. Iya. Nah di situ persimpangan itu. Kalau kita dari arah TVRI ke kiri ke parkir timur, kanan hall basket. Nah tengah-tengah situ. Katanya diseretnya sampai situ. Ada yang pembelaan juga dari geng-geng itu, katanya yang diseret itu bukan manusia karena mabok, jadi dikiranya tuh anjing katanya. Oh, alasannya? Alasannya kayak gitu. Asumsinya. Iya. Jadi ini semalam itu bukan manusia kok, anjing gitu. Tapi ditemuin manusia. Itu tukang somai itu mungkin kalau ada pedagang yang lama-lama pasti udah biasa itu yang kayak gitu di basket itu. Saya nggak tahu ya posnya sekarang masih ada atau enggak itu posnya. Berarti pedagang di sana tahu cerita tentang urban legend itu? Tahu. Oke, kapan-kapan gue kesana, gue bakal nanya sih. Tanya aja di situ yang korban lagi di pos dibunuh gitu, lagi perang antar geng. Tapi ketika Mas Irfan ngelihat sosok ini nih, sosok bapak-bapak berarti ya? Iya, kayak bapak-bapak gitu. Oke. Itu gerobaknya masih ada nggak sih? Maksudnya sama gerobaknya nggak sih munculnya? Enggak. Sendiri aja gitu. Dia duduk, diem gitu. Pos security-nya itu kan memang nggak ada lampunya, diem gitu. Kita tegur dia nggak jawab. Nah itu sempat aneh gak sih? Kalau misalkan orang ditegur nggak jawab berkali-kali padahal kita negur ya. Pada saat itu merasa aneh nggak, Mas Irfan? Kayak kalau saya awal-awal ngeliat kayak gitu, kayak orang mabuk. Saya pikir orang itu mabuk. Oke. Pak, ngopi, saya bilang. Diem aja. Situ aja Pak, pos terang. Maksudnya pos parkir, kan terang gitu kan. Diem aja. Saya jalan nih. Mabuk kali saya pikir kan. Temen negor. Ngomong sama siapa lu? Gitu. Itu bapak. Lah, kagak ada bapaknya. Itu jarak dari pos basket itu ke kita di pos parkir itu 30 meter lah paling. Jadi kita ngeliat gitu kan, kelihatan lah. Ya kita dari pos parkir juga nengok begini, kelihatan pos gitu. Ya itu langsung, wah tadi ada loh di situ loh. Agak ada kata teman, mau ngomong sama siapa kata. Waduh. Udah tuh saya nggak takut kayak gimana karena udah hilang juga kan, udah lewat juga. Cuma saya penasaran, saya tanya itu pedagang. Itulah awalnya saya tahu ceritanya kata pedagang situ. Mungkin beda orang, beda versi mungkin ya. Cuma intinya ntar coba tanya aja yang lain. Setahu saya itu kayak gitu kejadiannya. Gitu. Urban legend nyampe sosok itu ada di situ. Yang lebih ekstrim ya kalau menurut saya ya. Itu kantor saya kan posisinya di hall kolam renang. Gelanggang renang nih. Antara gelanggang renang sama parkir timur itu ada bangunan kosong. Masuknya area kolam renang masuknya. Kalau sekarang nggak tahu masih ada atau enggak ya. Bangunan kosong itu yang jadi kantor saya dulu, base ibaratnya. Di situ buat ngumpul, buat briefing segala macam kan. Kolam renang itu, kalau menurut saya itu paling horor sih. Pernah ada pasangan lah neduh di situ. Mungkin kalau dilihat dari luar, kantor saya itu emang kayak bangunan kosong lah. Soalnya kan kantor kecil gitu doang kan. Dia neduhnya di kolam renang. Keadaan malam? Iya, sore itu. Ya jam 5:30 lah, mau maghrib gitu. Cewek cowok itu neduh. Lewat nih security situ ya, bukan security, saya ini kan security parkir gitu. Ini security biasa lewat. Yang cowok ini nanya, Pak, ada yang berenang di dalam tuh gitu. Jadi cewek cowok ini dari tadi tuh denger ada yang berenang di dalam. Ini buka ya sore-sore gitu nanya. Enggak, udah lama nggak dipakai gitu kan. Itu ada yang berenang. Akhirnya tuh dia bertiga nih sama security satu nyari celah lah karena dikunci kan keadaannya. Dia nyari celah buat ngeliat ke dalam. Dan dilihat ada yang berenang om, kayak binatang gitu awalnya tuh berenang gitu kan. Suara cipuk air doang. Center karena keadaan udah sore gitu. Ternyata yang berenang itu tangan doang om. Hah? Segini. Itu security langsung lari. Cowoknya mau lari narik yang cewek kan. Itu ceweknya nge-freeze om, saking takutnya dia cuma bisa nangis, jongkok nangis itu sampai setengah diseret sama lakinya itu.
Tuh bubar itu baru teman saya ngeliat kan, sempat rame gitu. Nah malamnya saya jaga malam itu diceritain, dapet cerita kayak gitu. Sore tadi ada kejadian itu, tangan doang segini. Satu, makanya sempat dikira binatang, sempat dikira kayak belut gitu kali kan, berenang gitu. Gila ini. Gokil ceritanya nih. Kolam berenang tuh paling horor Om. Terkenal di situ. Mungkin kalau di situ tanya pedagang-pedagang atau security, paling serem di mana di situ? Kolam berenang. Kolam renang. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Pernah satu mobil patrolinya itu tuh kayak mobil Satpol PP tuh, yang belakangnya mobil bak, yang belakangnya bangku, belakang-belakangan gitu. Yeah. Nah, itu isinya security semua ya, lagi patroli. 2 di depan, 3 di belakang. Saya ini dapat cerita nih ya dari security itu. Dari security yang nggak ikut, yang selamat dari kejadian lah ibaratnya. Nah, temennya ini berlima Om. Pingsan ketemunya pagi. Kenapa tuh? Jadi kata teman-temannya ini, dia lagi patroli ngiter biasa. Pas lewat itu keadaannya malam, pas lewat kolam renang, area kolam renang tuh. Dia ngeliat ada cewek nabrakin diri. Mungkin kuntilanak itu kali ya, nabrakin diri. Nempel di depan cupnya. Itu udah pada kaget kan. Dari pohon pada turun Om. Ngepung cewek semua itu. Sampai-sampai katanya yang di depan itu 2 orang nggak bisa ngelihat apa-apa selain tuh cewek semua. Yang di depan yang 2 orang, saking banyaknya yang numpuk mobil itu nabrakin dari atas pohon. Pingsan semua 5-5-nya. Asli merinding nih Mas. Itu udah bukan iseng lagi. Itu niat. Iya. Salah satu yang nggak ikut itu, satu regunya itu cerita ke saya gitu, teman-teman kemarin habis dikeroyok katanya gitu. Sama cewek kuntilanak di kolam berenang. Itu emang kuat Om. Teman saya itu dilempar sama yang di situ. Jadi posisinya nih, punya kejadian gini. Saya lagi nulis laporan. Ini ada lagi nih ya? Ini di kantor nih. Oke. Kantor itu masih area kolam berenang yang saya bilang tadi kan. Saya masuk siang tuh. Keadaan kan mulai malam kan, saya nulis laporan kan, mau pulang. Nulis laporan. Yang anak shift malam udah nyebar ke areanya masing-masing lah. Saya lagi nulis laporan. Kan di kantor kita tuh ada berapa lah, ada 3 atau 4 motor operasional gitu. Tiba-tiba nih lagi nulis laporan, saya lagi nungguin motor ngantem kantor. Ceger. Kaget kan semua, saya bertiga di ruangan itu tuh. Yang satu yang danru, ibaratnya. Satu supervisor saya, satu saya lagi nulis laporan, satu admin nih. Diri semua, saya ngeliat ke luar gitu. Itu motor nabrak tembok Om, posisinya. Teman saya yang bawa motor itu geletak di bawah. Jaraknya ya sekitar 10 meter gitu. Jadi posisinya itu mungkin ya, kalau dari posisinya dia mau masuk ke area kantor, cuma yang masuk motornya doang, dianya di luar. Dianya di tengah-tengah jalanan aspal area kolam berenang itu. Oke. Di tengah-tengah situ. Tiduran tuh. Saya pikir kan kecelakaan tunggal kan. Kenapa nih? Bangunin, baru mau diangkat dia sadar. Bangun teman saya tuh, bangun melek. Berontak dulu, os, berontak dia. Sambil jalan ke dalam ruangan sambil buka baju. Berat banget, baju dilempar. Tidur di sofa. Itu keadaan buka baju doang ya, celana nggak buka baju. Kita ngeliatnya aneh nih, kenapa nih orang? Ya. Saya bangunin lagi, langsung kaget bener. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Kata dia, kok baju gua mana? Katanya. Lah kan lu yang buka baju tadi sendiri, lempar tuh baju lu. Enggak, dia pakai baju lagi. Takut dia, langsung kasih minum tuh sama supervisor kan. Lu kenapa bisa kayak gitu? Jadi kata dia mau masuk kantor, mau parkir gitu. Kayak ada tembok kata dia. Tapi nggak kelihatan gitu tembok. Jadi dia lagi jalan biasa aja. Nabrak sesuatu tapi nggak kelihatan. Itu dia pingsan, udah nggak inget lagi. Nggak inget sampai di bangku itu dia bangun, saya bangunin tuh. Mau kasih minum kan, mau diurut atau sakit atau apa, mau diurut kan, bangunin. Dia langsung kaget,
Ternyata dia sadar di situ. Berarti yang tadi bangun dari jalanan ke dalam itu saya nggak tahu itu siapa. Iya. Yang buka baju sendiri itu. Dia bilang gerah. Kita gotong dia nepak gitu kan. Awas gerah. Ya bener, aneh banget. Karena abis jatuh malah langsung kayak begitu ya. Saya pikir sadar kan. Kalau di parkir timurnya kejadian serupa sama, cuma beda dipindahin Om. Saya lagi patroli malam, ada suara-suara nih. Orang ketawa-ketawa gitu, anak muda kan. Kalau ada ketawa dari mana? Saya center kecil. Katanya dari taman-taman itu ada motor jatuh, posisi masih nyala, lampunya doang nyala, sama 2 anak muda nih. Ya paling anak SMA lah gitu, yang keluar malam ketawa-ketawa dia. Saya omelin kan, ngapain motor di rumput gitu kan, naik motor di rumput. Bukan gitu Pak, saya jelasin dulu nih, saya juga aneh kata dia. Ini saya lagi jalan, toto di rumput. Gitu. Kan trotoar tinggi Om. Iya. Kalaupun dia mau ke rumput, dia nabrak trotoar dulu lah. Jatuh dia ke aspal. Jadi di rumput, di taman, dalam kalangan pohon hias tuh. Itu dia ngelewatin itu. Tapi pohon hiasnya sih nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Nggak ada bekas gitu. Nggak kena ganti juga. Otomatis kan dia harus kena ganti dong. Ini nggak. Makanya saya center itu ada yang aneh. Saya pikir kalau ada jejaknya dia gitu kan pasti ketahuan kan mas. Ini kok aneh gitu, ada suara-suara doang dari motornya. Ya pas saya center itu baru kelihatan. Jadi di posisinya tuh trotoar, rumput, nah nih pohon-pohon hias itu di belakang pohon hias itu. Jadi kita harus ngelihat dulu gitu, baru itu ada orang situ. Itu dia langsung ke situ. Katanya dia lagi jalan nih bang, mau lewat, mau ke arah TVRI. Tiba-tiba saya ada di rumput, jatuh. Saya juga nggak tahu, bingung, dua-duanya bingung, ketawa-ketawa jadinya kayak orang gila. Dipindahin. Ini serem tapi kocak juga sih. Iya. Dibilang aneh tapi aneh banget. Yang ngalamin aja ketawa ya kan. Kita juga ketahuan, paling cuma asal cuma udah BAP dulu lah, takutnya nih ntar ditanyain pagi gitu kan. Ada kerusakan, keterangan dulu lah, foto-foto dulu. Gitu. Keterangannya gimana itu? Gitu, ibaratnya salah jalur, dibikin kita aja, soalnya kan nggak dipercaya Om yang kayak gitu. Itu dia tuh. Paling salah jalur gitu, remblong gitu keterangannya sih. Berarti harusnya kalau memang dia ke rumput, itu harus ngelewatin trotoar dan pohon hias tadi. Pohon. Dan itu nggak ada rumput, bekas. pohon nggak ada. Makanya saya notisnya di situ kan karena suara mereka ketawa. Iya. Kalau ada bekas kecelakaan atau ada motornya di situ, ada kerusakan yang kelihatan mata kan nggak bakal. Tapi ini orang nggak mabuk nih? Enggak. Itu anak yang satu tuh ya kayak anak-anak SMA, cuma yang satu lebih kecil gitu. Kayak adik-adikannya mungkin gitu. Jam berapa itu? Itu masih sore Om, masih jam 9-an lah gitu. Ibaratnya masih banyak orang lewat-lewat situ, masih banyak orang. Kan sering orang dari pintu Sultan tuh mau tembusin ke TVRI lewat situ. Dari Hotel Atlet mau ke TVRI, muter lewat situ banyak. Jadi jam-jam segitu tuh masih rame. Nanti kalau udah ditutup itu jam 10, jam 11 tuh udah tutup tuh pintu-pintu itu. Pokoknya di pintu itu rame tuh ya, bagian pintu itu ya. Oke. Karena kan tadi ada yang nyebut kalau beberapa pintu yang sepi ya. Ya. Oke. Pernah saya dari Hotel Sultan. Pas malam saya mau beres-beres biasa kan, mau tutup jam 10-an tuh. Karena di situ termasuk rame, jadi saya tutupnya jam 10-an. Sesuai jadwal. Saya kan lewat parkir timur. Nah, pas saya sampai deket Istora, kerasa tuh hawa rame banget. Berasa rame gimana? Berasa rame, cuma rame bukan rame pasar. Rame orang-orang teriak-teriak gitu kan. Awalnya gitu. Saya pikir kayak ada acara gitu. Kayak ada event atau apa gitu. Ya, terus jalan. Sampai saya notice ada cahaya-cahaya di depan Istora. Cahaya kilatan-kilatan gitu kan. Ya, masih jalan tuh. Masih ngelihat. Saya di situ udah mulai berhenti pas ngelihat orang. Ternyata ada sosok orang 2 pakai pedang, adu pedang. Itu kilatan-kilatan yang saya lihat itu pedang itu. Nah, saya tuh berhenti di situ, saya lihat itu. Saya pikir ada kerusuhan apa gitu. Soalnya yang saya denger ini rame, cuma di mata saya cuma 2. Ini hawa nih rame kayak orang perang, tapi di mata saya kok cuma 2. Itu keadaan sepi ya. Yang saya aneh lagi, itu dua-duanya kena tebas tapi nggak ada apa-apanya loh.
Udah tebas, main tebas-tebasan tapi nggak Gak berdarah atau apa? minimal berdarah lah. Jangan kan mati ya, berdarah pun enggak loh. Tebas terus tuh. Terus saya mundur pelan saking takutnya. Saya mikir apa saya lihat kan. Saya lari lagi ke pos awal gitu, pos Sultan. Saya minta tolong pedagang nih, Bang, ada yang berantem, saya bilang gitu. Saya waktu itu kan karena mikirnya kan masih manusia ya yang berantem gitu. Berantem di mana? Di Stora. Pakai pedang om. Serem, saya mau lewat juga. Mana? Saya samperin tuh. Berdua tuh kan. Aku nggak ada. Tadi di situ ada yang berantem. Nah, kata orangnya, lo kalau lihat yang kayak gitu, lewat-lewat aja lah. Gitu. Jangan digubris katanya. Gimana mau lewat? Ada yang perang, ada yang berantem. Main lewat aja. Katanya, Pakai pedang lagi. Pala lu ditebas aja. katanya kalau mau lewat, kalau lihat yang kayak gitu, lain kali kalau lihat yang kayak gitu udah jangan digubris dah, diemin aja. Lah saya bilang, orang perang ya. Gitu. Pedagangnya juga main asal ngomong aja. Mungkin dia biasa kali dia. Iya. Ya. Ini masalahnya kalau bisa sosok nggak bawa pedang, oke lah ya kita lewat ya kayak bapak-bapak itu. Nah, ya. Lu yang kena tebas gimana? Lihatnya aja udah serem. Iya. Seremnya bukan serem horor apa, ini serem. Iya kayak orang berantem. Iya, kayak orang ya, kan? berantem gitu kan. Jadi ngeliatnya takut kena sasaran juga kan. Iya, itu. Seremnya sih di situ sebenarnya. Jadi masalah itu yang saya lihat itu mistis jadi setengah lupa. Setengah itu kerusuhan jatuhnya. Iya. Ini sosoknya yang ngadu pedang ini gimana nih? Bapak-bapak kah atau anak muda? Yang satu gede, Oke. yang satu agak pendek. Bajunya tuh bukan baju kayak kita, bajunya tuh. Bajunya kayak gimana ya? Saya juga nggak pernah lihat sih baju-baju kayak gitu ya. Dibilang baju kerajaan tapi nggak mewah gitu, baju biasa gitu. Cuma bajunya bukan kayak kita lah bajunya. Kayak baju zaman dulu mungkin ya. Ya mungkin kali ya, tapi nggak mewah, nggak kayak di Mungkin glamour prajuritnya gitu. mungkin. Bisa jadi. Ya. Bajunya lusuh-lusuh gitu bajunya. Baju lusuh. Dan dia nggak pakai sendal, kayak nyeker gitu. Yang satu gede, satu kecil, yang satu botak ya, nggak ada rambutnya tuh. Yang gede itu, yang badannya gede itu botak. Kebelah gitu kepala itu. Agak ada yang berdarah itu. Aduh. Kalau di Stora itu yang saya ininya. Pernah kejadian gini, teman saya nih ya yang ngalamin. Waktu itu saya masih di Sultan tuh. Saya di Sultan, kan kita ada HT ya, suka mainin HT kayak waktu ada bola kan. Kita cuma calling-callingan lewat HT doang, nggak bisa nonton kan. Bola menang mana bola. Komunikasi lewat HT lah. Maaf ya, di jalur situ kan area situ ya sering banyak cewek-cewek malam. Oke. Yang di mana nih? Yang di TVRI, yang di Sultan. Oke. Gue nggak pernah lihat sih. Di situ ada Kapan-kapan gue lihat deh. Hehehe. kan banyak cewek-cewek malam situ. Ya. Nah, biasanya di TVRI itu udah sering kayak cewek malam, joki 3-in-1, kan suka pada minta rokok, minta kopi ke anak-anak gitu kan. Di zaman itu tuh ya. Minjem korek lah apa. Nah, waktu itu keadaan malam ya, kita udah sip 3 nih ya. Karena TVRI itu kan 24 jam. Saya ini di Sultan ini udah tutup, gerbang udah saya tutup, udah segala macam, saya udah santai lah ibaratnya. Konek-konek karena AT doang. Ngomong nih, yang di TVRI, posisinya kan di TVRI bertiga. Supervisor sama yang satu nih, yang standby, itu lagi tiduran katanya, di pos. Nah, dia sendiri, nanti berapa jam gantian gitu kan. Kalau di HT tuh ngomong, ada yang datang nih, gitu. Berapa orang? Saya udah tahu kan yang datang pasti cewek. Kan kalau ya kode-kode kayak gitu kan. Saat sendiri, paling minjem korek, saya bilang gitu. Paling minjem korek. Minjem korek nggak pernah dibalikin gitu. Ya udah kasih aja nih korek banyak. Saya kan dulu masih ngerokok ya saya dulu kan. Kasih aja nih korek banyak sini. Cakep loh katanya. Di HT tuh masih komunikasi di HT nih ya. Cakep loh katanya. Cakep cuma dilihat doang. Kenalan kata dia. Gak lama. Udah tuh nggak ada suara apa-apa kan. Udah kenalan belum? Segitu kan. Nggak ada jawaban tuh. Tiba-tiba motor datang. Itu teman saya yang di HT itu kabur pakai motor ke saya tuh. Set parkir. Kayak orang linglung, celingak-celinguk, masuk ke pos, gue nggak berani kesono lagi. Tunggu, kenapa? Di sono gerbang kebuka loh, di sono ada siapa? Sono lagi ada orang, sono.
ada bos lagi tidur gitu. Gua mau kesana lagi dah, lu aja ke sono. Lu kenapa? Cewek tadi terbang depan gua katanya. Jadi kata dia, cewek itu jalan biasa, baju biasa, baju ini biasa jalan. Kayak orang mau minjem korek, emang kan saya bilang biasa kan, saya minjem korek, minta rokok gitu, jalan biasa. Cuma pas sampai posnya dia udah keluar nih. Ya mungkin udah mau ngasih korek kan, dia bilang mau kenalan gitu, dia keluar pos. Udah mau jarak berapa meter, 5 meter, 3 meter dia terbang. Di situ dia kabur langsung, dia tinggalin semua. Posisi pintu kebuka ya, gerbang kebuka. Akhirnya dia nggak berani ke sono lagi. Udah tuh saya ke sono pakai motor itu, saya bangunin aja yang ada di situ, bangunin. Saya bilang tukeran, temen di sono nggak berani ke sini lagi. Teman saya udah di situ nggak berani ke situ lagi. Teman saya pindah ke Sultan. Saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu ya, yang disamperin terus terbang, saya juga pernah. Kalau saya cuma posisinya di JACC, saya lagi biasa jaga-jaga biasa. Saya ngiter nih ke dalam, ngintip-ngintip ke JACC, kan kebetulan lagi ada event handcraft dulu. Pajangan-pajangan yang dari karya-karya tangan gitu kan. Saya ngintipin dari jendela kan banyak tuh karya-karya gitu kan. Ngintipin, iseng kan jaga-jaga. Balik lagi ke pos, kayak gitu aja. Nah ini ada nih cewek juga. Cuma berdua kalau saya tuh. Berdua, kalau saya dia ngiter dulu ke sini. Posisinya sama. Berdua, minjem korek. Itu nggak ada pikiran itu kuntilanak gitu, nggak ada pikiran. Cewek itu 2 orang itu jalan, nyamperin di pinggir jalan kayak orang, ya biasa lah. Saya tanyain, minjem korek. Saya tanyain gitu kan. Diem aja. 2 cewek itu diem. Berarti mau lewat saya pikir kan. Udah saya diemin tuh. Lewat depan saya tuh. Ngebelakangin saya deh. Ke belakang. Nanti ke belakang saya. Sedangkan belakang saya ini toilet om. Toilet kantin. Situ ada kayak kantin kecil gitu ya. Ngiter ke toilet saya masih lirik. Ya wajar lah kan. Karena malam kan takut hal jahat juga kan. Ada kehilangan apa kan. Pasti saya liatin yang kayak gitu kan. Saya lirik. Dia ke arah toilet. Saya lirik terus. Dia arah muterin saya om, balik lagi ke gerbang. Jadi dia tuh nggak ke toilet, jalan, nyampingin saya, ke belakangin saya lirik, arah ke gerbang lagi. Nah pas arah ke gerbang lagi itu baru dia terbang. Dua-duanya. Itu udah nggak ketolong, saya udah nggak kuat dah. Saya langsung pergi udah. Itu motor saya tinggal loh, saya lari. Iya. Nggak pikiran itu ada motor di situ udah. Pasti. Saya cerita tuh ke teman kan, yang kayak lu tuh baru 1, gua tadi 2 lu. Teman saya yang kemarin di pos ketawa gitu. Gua 1 kabur lu 1 kabur, gua 2 tuh samperin. Itu berarti terbang dua-duanya? Dua-duanya. Sambil gandengan gak ya? Oh nggak tahu dah tuh. Dia jarak 50 cm aja kayak orang lompat ya, saya udah loncat juga, ikut loncat. Iya terbang, iya. Aduh. Tapi ini serem banget sih, pasti sih. Kalau gue di posisi lo bang, nggak kepikiran gue sendiri. Saya kan cerita nih. Kalau saya lagi ngiter itu pasti lewat jalan raya kan. Iya. Awalnya saya tuh nggak lewat jalan raya om. Awalnya itu saya lewat, kalau misalnya ke Ramayana dari posisi area kolam berenang kan mau ke Ramayana, mau ke PSSI gitu kan, lebih cepat itu lewat stadion, stadion utama. Tadinya saya lewat situ. Saya nggak lewat situ lagi semenjak kejadian, saya waktu shift 2, pulang malam, udah tutup pos, saya masih biasa lewat stadion utama. Saya pikir itu kuda tamasya tau kan, kuda-kuda yang sewaan. Iya. Saya pikir itu baru pada pulang awalnya. Suaranya doang, kuda-kuda gitu kan. Pas saya lihat ke belakang, kok nggak lewat-lewat kudanya om. Suaranya doang, saya bilang. Saya salah dengar kali kan. Berdua om, saya tuh berdua sama teman saya tuh. Sama-sama dengernya. Makin kenceng suaranya. Sampai refleks ya, namanya kita lagi jalan, ada di belakang ada suara, entah mobil, motor, kan kita pasti minggir. Itu karena kayak kita dengar suara kuda itu minggir. Teman saya malah narik saya. Awas gitu, saya pikir dia ngeliat kan, awas, emang suaranya ngedeket, pas saya nengok ke belakang, nggak ada, teman saya juga bengong lihat ke belakang, itu saya lari kan sama temen, lari nyusurin itu kan, stadion utama. Nah stadion utama itu kan berundak gitu kan posisinya tuh. Iya. Saya ngeliat ada cewek om, itu kuntilanak sih, jelas, karena bajunya itu lusuh gitu, kotor, putih kotor, itu keadaan saya lari ya. Saya ngeliat kok kayak ada yang nempel di atas tuh. Karena kan posisinya kan gitu kan gedung. Nah, terus saya ngeliat ada yang nempel di atas.
Saya nggak fokus itu, saya fokus sama yang belakang kan. Cuma saya ngeliat tuh ada yang nempel. Sampai teman saya yang ngomong, itu apaan? Bilang gitu di atas. Ya saya pikir saya dari tadi ngeliat itu kan. Nggak tahu itu apa. Itu dia jatuh om. Hah? Mekar gitu jatuh. Mungkin bajunya yang mekar gitu. Itu pas dia jatuh mekar gitu, saya langsung lari ke samping. Itu kayak masuk kebun-kebun apa, taman-taman yang pohon-pohon itu. Saya masuk ke situ, ya nggak mikir apa-apa lagi, udah saya lurus belakang, saya kabur dari yang belakang kan. Di depan saya itu jatuh, posisinya jatuhnya itu ke depan saya gitu. Saya langsung pagar, loncat pagar, masuk arahnya ke hall basket tuh, keluar di situ saya tuh. Udah sampai teman saya nih ketusuk batang pohon nggak berasa. Keluar ketemu jalan aspal kan, jalanan arah TVRI itu, udah langsung nyari yang rame. Baru situ kaki pas lihat ada kayu nempel di sini. Itu dia sama saya tuh nggak ngeh, mungkin kita saya juga mungkin kalau jadi dia nggak bakal berasa. Ya kita kan fokusnya yang dilihat kan. Jatuh gitu, gaunnya mekar gitu jatuh. Saya nggak tahu ya sampai bawah seperti apa tuh lihat. Jadi sebelum sampai bawah udah. Kita udah lari. Iya. Cuman saya sakit tuh udah. Kalau saya sih nggak, sih alhamdulillah sih nggak napa-napa gitu sakit. Cuma ya nggak mau dulu jaga malam paling. Ya, kadang kalau misalkan Mas Irfan ini ketika ketemu satu sosok atau kejadian itu paling nggak mau dulu ya. Nggak mau dulu. Nah. Berapa hari biasanya nggak mau dulu? Nggak mau dulu masuk malam gitu? Sebenarnya sih nggak mau terus, cuma kan tuntutan kerja. Paling lama 3 hari lah, udah bisa lagi masuk lagi gitu. Nggak bisa lama juga gitu. Paling kita tandain nih di sini udah kayak gini nih, udah kita hindarin lah. Kayak kita itu kan awal tuh saya kerja situ masuk stadion utama kayak gitu kan kejadian, makanya saya lewat jalanan hotel atlet itu. Walaupun gitu. Ini sosok kuntilanak yang tadi barusan diceritain itu sama gak sih sama sosok kuntilanak yang di awal cerita? Enggak, beda. Kalau yang jatuh itu kotor om bajunya. Oke. Jadi karena gelap ya, nggak terlalu notice juga di awal-awal. Kalau saya kan ngelihat juga kan masih belum enggak kan. Teman saya yang notice itu apa gitu kan. Kalau saya ngelihat yang di stadion utama itu kayak sampah awalnya tuh. Karung-karung kotor gitu. Cuma pas udah agak deket baru dia berbentuk orang gitu. Oh ini berarti sama yang kayak yang karung itu loh. Nah yang kayak yang karung gitu, nggak bersih gitu bajunya kotor-kotor gitu. Kemungkinan itu ya sosok yang karung itu ya. Jaraknya jauh sih, jaraknya jauh. Kalau yang karung itu di Ramayana, kalau yang di stadion utama itu jaraknya sekitar 200 meter. Jaraknya dari kejadian yang karung itu ke yang stadion utama itu 200 meter. Justru yang karung itu, yang cewek yang kayak karung itu, dia jalannya ke arah yang saya ngeliat di atas pohon. Dia jalan ke arah sana tuh, meluncur, saya lari, itu arahnya dia itu, kalau kita terusin ke kebun itu, tembusnya ke pohon yang saya lihat itu. Yang nempel di pohon. Nah, cuma yang nempel di pohon itu bersih bajunya. Berarti nggak cuma satu sosok sih. Banyak om situ. Yang di kolam berenang aja udah yang ngepung mobil itu. Kacau sih, yang tangan itu kacau. Rinding gue. Sama yang tadi tuh kuntilanak yang ngepung. Oke, ini ada lagi gak nih? Nih, di JACC nih. Waktu itu, ini nggak bakal lupa sih. Waktu itu malam ya, jam 1, jam setengah 2 dah. Saya tuh mikirnya itu, mobil nggak ada yang lewat, yang hari kemarin tuh nggak bakal ada yang lewat. Cuma sih yang saya takutin ada mobil masuk, karena itu udah pagi tuh jam 2, jam setengah 3 lah. Kayak jam 2-an lah gitu lah. Mungkin, kan ada, kita di situ kan ada VIP ya. Orang-orang VIP kayak orang PSSI gitu kan orang VIP yang kalau masuk kita harus buru-buru buka kan. Saya takut orang VIP masuk sekitar tengah malam tuh. Saya tarik nih bangku kayu tuh, bangku yang dari kayu panjang, saya tarik ke tengah jalan. Itu di pintu JACC tuh, saya tarik tengah jalan. Biar kalau ada yang masuk, otomatis kan klaksonin saya kan. Saya di tengah jalan gitu kan. Nah, saya tiduran di situ. Pakai headset gitu kan tiduran. Nggak berapa lama perut kayak ada yang nindih nih. Nah, pas saya lihat kucing, saya usir tuh, kucingnya loncat, saya duduk. Nah, depan saya itu ada kayak iring-iringan kerajaan om. Cuma nggak arah ke saya ya, nyampingin saya gitu. Jalan di depannya gitu. Nah,
dia ke arah lapangan ABC. Itu saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tulang kayak dicopot semua itu ngeliatnya. Udah lemes semua udah. Badan udah lemes semua ngeliat kayak gitu. Soalnya itu udah aneh Om. Iya. Orang jalan ke arah lapangan iring-iringan kayak kerajaan gitu, ditandu gitu. Ada yang ditandu juga. Dia lurus saja. Sampai lapangan ABC itu kan gelap gitu ya. Sampai pagar itu saya nggak tahu ya, pagar itu diterobos atau gimana. Pokoknya ke arah pagar itu, pagar lapangan ABC jalan. Nah itu baru saya bisa bergerak situ. Saya langsung lari. Udah nggak tahu tuh kemana tuh. Udah nggak tahu deh itu kemana. Saya ngeliat itu aja udah aneh. Orang pakai baju-baju kerajaan gitu kan. Bawa tombak gitu. Itu yang paling wah gitu ngelihatnya. Ada kayak mungkin itu yang dibilang kalau orang lihat pakai kuda kereta kencana mungkin seperti itu ya. Cuma bedanya kan dia orang ditandu gitu. Kalau itu sih nggak bakal lupa itu. Berarti ini sebagian teman-teman di sana tuh security-nya banyak yang ngalamin ya? Banyak banget. Ya? Ini kan tadi juga di awal-awal pedagang nih. Pedagang juga banyak ya? Banyak. Ada nggak satu cerita atau beberapa cerita dari pedagang yang menurut lu serem nih? Kalau bayar pakai daun itu udah sering Om. Gitu. Bayar pakai daun tuh sering. Sampai kita nih diledekin di situ sama pedagang. Ini daun bukan nih gitu. Itu saking seringnya pedagang situ bayar pakai daun tuh udah sering. Iya, yang malam-malam ya, pedagang-pedagang malam gitu. Terus kayak yang kopi pakai sepeda tau kan? Dagang kopi yang pakai sepeda tuh udah sering kayak gitu. Bawa air 2 termos, airnya hilang. Rumah dia di Setiabudi, naik sepeda ke situ. Kan jauh Om. Iya. Sampai situ airnya nggak ada, hilang. Termosnya kosong. Pertama 1, sampai dia penasaran kenapa 1 bocor, hilang. Dia bawa 2 termos, hilang juga dua-duanya. Gitu. Orang yang sama cerita gitu. Ntar airnya dingin, kopinya bau lah. Yang kayak gitu-gitu sering situ udah sering lah pedagang-pedagang situ. Kan waktu zaman itu kan mobil goyang tau gak? Nah, tahu. Itu kan lagi tenar-tenarnya tuh mobil goyang kan. Saya tuh satu regu ngepung mobil Om. Mobil goyang nih. Mobil Honda Jazz, inget Jazz merah di parkir timur. Itu kita nyebutnya tuh tragedi Jazz merah. Jadi kita kontak dulu nih. Ada Jazz parkir gitu kan, tempatnya nggak lazim kan, ada tempat-tempat yang rame nih kok tempatnya nyempil gitu kan. Nggak lazim, depan Istora. Nih ada Jazz nih, Jazz merah. Kontak-kontak kan. Datang satu teman. Pantau aja dulu, lewat. Belum ngapa-ngapain. Kelihatan Om ada orangnya di bangku supir sama di itu kan. Wah nih, mobil ini nih mobil goyang gitu. Kita nggak bisa ngusir juga kan, karena belum kejadian apa-apa gitu. Kita cuma pantau doang, pantau. Berapa lama temen ngumpul lagi, temen nih, karena kita udah ngontek di AT kan. Jadi kalau rame kan kita enak nih ngepungnya gitu, nangkepnya. Kayak gitu kan kita tangkepin ya, yang perbuatan-perbuatan kayak gitu. Udah rame, udah sekitar 4-5 orang ya. Kita pantau, yang 2 ke sana, ke sebelah sana, ke arah kolam berenang. Dari arah kolam berenang kita di sini di arah Sultan. Nah, mobil ini goyang Om, bener. Wah, kita kan mikirnya kan ini asusila lah ibaratnya. Mesum lah, mobil mesum gitu kan. Karena udah biasa waktu itu kan. Samperin nih, udah kegabung nih, ketok nih kan kaca, tak. Nggak mau keluar Om. Kita ketok terus, orangnya ngumpet gitu. Oke. Keluar nggak? Keluar gitu kan. Kita center, orangnya ngumpet Om. Kita center ngumpet gitu. Kita masih mau lihat mukanya nih siapa gitu kan. Apa orang VIP atau enggak orang mana. Sampai ada bapak. Kenapa Bang? Ngomong gitu. Kenapa Pak? Kita nengok dong. Ini Pak mobil gue. Itu mobil saya deh. Pas kita center lagi nggak ada. Itu tadi itu kita berlima tuh ngeliat tuh ada yang ngumpet Om. Kayak orang takut gimana sih? Ngumpet. Orang apa satu nih? Dua-duanya nih. Di bangku belakang. Bangku belakang tuh yang kakinya nih. Itu notice ada yang manggil tuh. Kenapa Pak? Kita notice semua ke dia. Ini Pak mobil. Itu mobil saya. Langsung refleks nyenter lagi. Nggak ada. Tuh tragedi mobil Jazz merah tuh sampai teman-teman kita tuh langsung. Ya bener Pak tadi ada orang sini gini. Lama loh kita pantau itu. Nggak
5-10 menit, bisa setengah jam kali kita pantau itu kan. Dari dia ada di situ, saya lewat kan, saya kontak anak-anak. Posisi saya lewat, dia udah ada kan, mobil itu udah terparkir gitu kan. Saya kontak anak-anak tuh berapa lama sampai datang satu-satu, sampai itu mobil beneran goyang. Dan kita center, ada yang... Iya, yang awal ada. Awalnya ada. Mukanya biasa, muka bapak-bapak gitu, muka orang takut. Cuma kemana? Sepersekian detik loh, kita nengok ini balik lagi langsung. Udah mundur, udah langsung. Temen sampai ada yang nyenter-nyenter ke kolong. Tapi si bapak-bapak yang punya mobil ini diceritain nggak? Iya, dia bilang dia di situ udah agak lama, ya kan. Dia mau mindahin mobil, katanya. Dia mau mindahin mobil nih. Dia ke arah Hotel Atlet dulu. Dia dari arah Istora mau ke mobil, tadi mau ke mobil dulu, kemudian cuma dia ke arah Hotel Atlet dulu, ngelihat keadaan di Atlet katanya. Lihat sono, kalau masih rame dia mau ke sono, kalau nggak ada dia mau ke TVRI. Pas dia lagi ke sono itu saya tuh sama anak-anak ngumpul itu kejadiannya. Maksudnya kejadian yang dialamin sama lu dan teman-teman itu diceritain juga gak ke bapak? Cerita lah, kan kita tadi ada orang Pak, saya bilang gitu di dalam. Jadi nggak percaya, orang saya sendiri bilang gitu. Oke. Terus gimana masuknya? Kan kuncinya di saya. Iya juga ya, saya pikir. Kunci di dalam dia kan. Biasa itu mukanya. Kita semua melihat kan, 5 orang yang ngelihat. Soalnya kayak yang kayak gitu kan emang kita kasus mesum gitu, kalau kita nggak tangani kan kita yang kena Iya. Ya kan, makanya kita kepung gitu kan. Soalnya sering baru kita doktrin langsung lari gitu, langsung kabur gitu. Makanya kita kepung gitu kan biar mobilnya Honda Jazz merah. Sampai bapak itu sih nggak terlalu takut ya. Kita aja nih yang takut yang berlima. Itu apa? Goyang-goyang gitu kan. Terus kita senter langsung gubuk, buru-buru ngumpet gitu. Kayak orang panik lah dari bangku depan ke buru-buru ke bangku belakang. Tuh kalau teman masih ada mungkin yang kalau nonton tuh pasti. Ya. Siapa tahu juga ini teman-teman yang dulu nih sama Bang Irfan nonton, komen, ya bisa lah DM juga buat jadi narasumber lagi nih di Lentera Malam. Ternyata GBK seserem itu ya. Sehoror itu ya. Itu sih situ cuma sebentar Saya kerja di situ cuma 6 bulan. Tapi jangka waktu 6 bulan itu malam-malam itu berasa banget. Apalagi yang senior yang bertahun-tahun. Ada Bang Irfan. Senior. Kalau security banyak. Kalau waktu angkatan di sini area parkir tuh karena baru di situ. Baru ada parkir di situ, jadi ya saya yang buka portal di situ ibaratnya. Iya. Jadi sama semua, satu angkatan semua waktu itu. Kalau yang senior itu yang security itu senior. Makanya yang kalau ada kejadian kayak gitu kita suka cerita ke dia. Tadi suka nambahin, kalau kayak gitu di sini juga ada gitu. Di sini hati-hati. Sempat saya kira maling gitu kan. Ada kejadian saya sempat kira maling itu kayak di Istora Saya lapor ke security, sampai saya lapor ke security gitu kan. Saya baru ngeh itu yang saya lihat tuh aneh. Kayak orang, cuma ngerayap gitu. Gimana sih? Ngerayap di tembok gitu. Ngeliatin kita. Ngeliatin saya waktu itu, ada saya sama teman itu berdua lagi lewat itu. Saya pikir orang ngapain gitu ya. Ngerayap gitu di ini. Terus masuk ke pintu. Kondisinya saya pikir itu maling gitu kan. Saya langsung kontak security kan. Bang, maling. Tuh ada yang masuk situ. Masuk mana sini? Itu kan dikunci. Tapi yang saya lihat tuh dia masuk ke pintu gitu. Iya. Cuma di jalannya miring gitu. Ngeliatin ke kita nih, di jalan miring gitu. Masuk pelan, nggak shoot nggak gitu, pelan masuk. Tangannya dulu masuk. Bayangan kayak gitu di situ katanya banyak yang kayak gitu. Teman juga sering cerita ada bayangan di situ masuk ke atas gitu, naik ke atas gitu. Cuma di tembok gitu naik ke atas. Sampai kalau waktu itu saya kira maling, gue bilang gitu. Sampai gue laporan ke security, nggak taunya kayak gitu kan. Emang aneh sih. Kita ngeliatnya aneh orang manusia gitu, ngeliatnya orang, tapi ngeliatinnya ke kita gitu. Ngeliat tatapan gitu, nyamping gitu, masuk. Nah pas kita udah tahu itu langsung pusing. Saya juga langsung pusing, kayak kurang darah. Itu soalnya kita tatapan sama makhluk kayak gituan, jadi kebawa mimpi. Tapi pada saat tatapan itu nggak merasa takut atau gimana? Enggak, lebih ke aneh Doang. Soalnya dia bentuk orang dan nggak langsung nyamperin gitu, lu ngapain? Enggak, saya ngelihat posisinya. Soalnya saya jalan, saya notice ngelihat ke kiri orang, saya perhatiin gitu. Teman juga kan ngelihat kan, tuh ngapain gitu.
ngelayap di tembok gitu. Jadi belakangnya kan tembok. Terus masuk ke pintu gitu, tangannya dulu. Dia ngeliatin kita gitu. Saya langsung lari ke security. Saya bilang ada yang masuk tuh maling. Ternyata bukan. Jadi yang saya lihat ya itu. Iya. Mungkin kalau wujudnya Anda yang hancur-hancur gitu, ya mungkin itu lain cerita ya. Iya, pasti takut tuh langsung. Ada yang nggak lengkap gitu, itu dari arah pintu masuk TVRI mentok, yang saya bilang pertigaan yang ada korban itu, yang katanya ada korban di situ ya. Di situ saya pernah tuh papasan sama temen, dia mau beda shift ya, dia mau pulang, ibaratnya saya baru mau masuk gitu, dia masuk siang, saya masuk malam, tuh dia lari om, dia ngeliat ini kaki lari, jadi larinya itu kayak dari arah saya nih, kaki itu ke arah hall basket di rumput. Nah teman saya ini ngelihat ada kaki gitu dua katanya, lari ke arah hall basket. Nah dia lari otomatis langsung ke saya, udah kaki katanya. Iya. Lalu saya tarik langsung, mana coba lihat dulu bener nggak gitu. Nggak mau, dia uring-uringan. Itu cewek om, teman saya tuh cewek, sampai nangis. Itu ada kaki katanya, lari, kakinya lari katanya, coba kakinya doang. Gokil nih cerita nih. Banyak yang nggak lengkap gitu ya, kayak ya nggak lengkap lah, yang badannya doang. Itu di parkir timur ada katanya security pernah lagi jaga nih, ditepak mejanya, meja standby-nya gitu. Kirain temennya nepuk tangannya gitu, pas nengok nggak ada palanya, badannya doang. Jadi lagi jaga, posisi lagi jaga, mejanya tuh ada yang diri di sampingnya, nepak meja gitu. Dikira temennya, pas dia nengok nggak ada palanya. Aduh. Berharap pingsan. Iya. Oke. Paling ya segitu dulu aja lah ya. Iya. Dari Mas Irfan ya. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Mas Irfan, karena Mas Irfan ini masih punya satu cerita lagi. Tapi nggak tahu juga nih, ada beberapa cerita yang ngomong sama kita mah satu cerita lagi nih. Tinggal nunggu momen aja nih. Dan buat kalian yang pengen kita undang lagi, komen aja di kolom komentar. Oke Mas, paling ini gue nggak ada banyak pertanyaan lagi karena ya tadi udah beberapa kali udah gue tanyain dan udah gue gali. Mungkin segini aja kali Mas ya. Yeah. Dan buat kalian yang pengen kita undang lagi Mas Irfan untuk datang ke Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, karena Mas Irfan kebetulan lagi off sosmed ya. Ya itu dia ya. Yaudah, mungkin di video ini cukup. Mas Irfan, makasih udah datang. Jangan kapok ya Mas kalau diundang lagi ya. Enggak. Karena ceritanya epic banget nih, bagus banget. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Irfan izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.